petunjuk bisu. Ayo kita mulai. Sudah saatnya para monster muncul. Kau mengkhawatirkan dirinya? Sasa! Padahal sudah kuperingatkan. Sekali lagi dia berubah wujud, maka dia bisa tewas. Himea! Seluruh pesawat, penyerangan dimulai. Kita bantu Ultraman. Siap! Monsternya lenyap. Ishibori, tanda kehidupan monster sudah lenyap. Sekarang sudah aman, Kapten. Himea. Kau tidak apa-apa? Iya, Pak. Raksasa itu menyelamatkan aku. Aku tahu. Bangunlah. Kau tidak apa-apa? Iya. Come on. Tolong cari Himea. Dia pasti masih berada di dekat sini. Siap. Kakak. Sarah. Sarah. Aku tidak berhasil menolongmu.
Tidak seorang pun. Kakak, ini masih belum selesai. Sakuta! Itu dia. Himea. Himea, bangunlah. Himea, Komon, syukurlah kau selamat. Tapi kau terluka. sudahlah. Masih ada hal lain yang harus aku lakukan. Kenapa harus berkorban seperti itu? Kenapa menyakiti diri sendiri? Entahlah. Aku juga tidak tahu. Tapi, yang pasti, cahaya itu telah memberikan kekuatan. Mungkin, itulah alasannya. Tapi, saat ini kau sedang terluka. Suatu saat kau bisa terbunuh. Biarkan kami yang berjuang. Kau dengar? Biarkan dia pergi. Biarkan dia melakukan kehendaknya. Saijo, Cepatlah. Memori polis bisa datang setiap saat. Terima kasih. Pemirsa, kemarin malam seorang pekerja pabrik di daerah Tama tiba-tiba lenyap. Akhir-akhir ini peristiwa seperti ini sudah terjadi beberapa kali, dan peristiwa ini cukup meresahkan masyarakat. Saat ini polisi sedang berusaha mencari Kenapa penyebab saat itu hilangnya para pekerja ini. kau biarkan Himea pergi? Kau pikir aku akan menembaknya? Tidak. Bukan itu. Komon. Kenapa kau begitu mempercayainya? Apa? Kau tahu kalau Himea itu bukan manusia biasa. Kenapa kau percaya padanya? Itu karena saat aku kecil, aku pernah ditolong oleh makhluk planet. Makhluk planet? Aku pernah tercebur ke sungai saat aku sedang piknik dengan keluarga. Arus air yang kencang menyeretku ke dalam. Aku pikir aku tidak akan selamat. Tapi pada saat itu, di dalam kepalaku terdengar suara, "Jangan menyerah." Makhluk yang menolongku itu lenyap ke dalam sebuah cahaya. Semua orang bilang itu hanya mimpi. Tapi aku yakin itu benar. Kemudian, saat pertama kali Ultraman menyelamatkanku, suara itu terdengar lagi. Jangan menyerah. Mungkin dia memang orang yang bisa dipercaya. Tapi makhluk planet dan monster, biasanya mereka itu adalah musuh bagi manusia. Mama di mana?
Kalau kau tidak berhati-hati, kau pasti akan menyesal. Aku pikir di bawah kota ini ada suatu benda aneh yang hidup. Aku ingin membuatnya muncul. Tapi bagaimana? Cukup sulit untuk melakukan hal itu. Tidak ada cara masuk ke sana. Hei, kau ingin menyusup tanpa diketahui orang-orang penghilang ingatan. Apa tidak ada jalan masuk rahasia? Tapi hal itu tidak mungkin ya? Itu mungkin. Hah? Kau pasti akan terkejut. Lihatlah, ada sebuah jalan di bawah kota Tokyo yang digunakan untuk penyelamatan darurat. Kita bisa lewat sana. Peristiwa munculnya monster-monster belakangan ini bukanlah suatu kebetulan. Mereka punya suatu kesadaran yang nyata. Suatu kesadaran? Namanya encryption, kode rahasia. Sampai saat ini ada 6 tempat menghilangnya monster. Jejaknya yang ada sudah kami teliti dengan sistem gematria. Dan ternyata ada sebuah kalimat yang tertulis. Sistem gematria? Itu adalah sistem pemecahan kode yang digunakan pada zaman Yunani kuno. Semua huruf itu bila disusun secara alfabet akan menjelaskan sebuah pesan tersembunyi. Pesan tersembunyi? Pintu rahasia ketujuh akan terbuka pada jam 12 malam. Pintu kegelapan terbuka menuju tempat pencarian terakhir. Pencarian terakhir? Maksudnya tempat pertarungan terakhir yang ditulis dalam petunjuk bisu. Petunjuk bisu? Benar. Pesan yang diterima Nona Saigyo bukan pesan main-main. Itu adalah peringatan penting dari Mizorogi. Dia ingin menyampaikan pada kita, jam dan tempat pertempuran akan dilakukan. Di tempat itulah pintu akan dibuka, dan monster akan muncul dalam waktu bersamaan. Untuk tujuan itu, dia sudah mengorbankan banyak orang. Lalu, pintu ketujuh yang dibuka letaknya ada di mana? Ke-6 titik sebelumnya telah menjelaskan di mana tepatnya pintu ketujuh berada. Jadi, tempat terakhir itu adalah Taman Shinjuku Pusat. Mau mengambil foto? Baiklah, kalau memang itu keputusanmu. Kau selalu saja begitu. Selalu melakukan pencarian yang tidak pernah berakhir. Terserahlah. Aku ucapkan terima kasih banyak. Himiya. Tunggu. Aku mohon tolong berjanjilah satu hal padaku. Kembalilah. Kembalilah dengan selamat. Himiya. Ini bukanlah mimpi, Nona Saputa. Aneh sekali. Tadi kan aku sudah lewat sini. Kenapa malah jadi berputar-putar? Hah? Apa itu? pintu hampir terbuka. 10 menit menjelang jam 12 malam.
Chrome Chester, berangkat. Aku tidak mau mati di sini. Himia, Paneko, tempat ini berbahaya. Cepat kembali ke atas. diamlah. Kau tahu kan, aku ini seorang wartawan. Aku tidak akan menyerah begitu saja. Kembalilah. Kau tidak perlu mati di sini. Aku tidak ingin melihat lagi ada korban yang jatuh. Himia, sebenarnya makhluk apa yang sedang kau hadapi ini? Dan katakan, apa yang kau lakukan selama ini? Aku harus terus berjuang. Karena itu adalah itu takdir. Dapat. Ya, inilah kebenaran yang terus kucari. Lihatlah. Itu Himea. Dia menerima cahaya dari luar angkasa yang jauh. Dia memilih cahaya itu dan menjadi raksasa perak. Tapi sebenarnya, dia tidak mengetahui arti kekuatannya sendiri. Himea, Terbukalah pintu kegelapan. pintunya. Terbuka. Kita masuk sekarang.
Gelombang 30 derajat. Kapten, ada kumpulan energi besar di arah jam 11. Baiklah. Putar ke kiri 5 derajat. Waktu untuknya sudah habis. Peran Himeyajun untuk saat ini sudah selesai. Tidak mungkin. Astaga. Pencarian terakhir. Tidak. Ultraman. Tidak. Shokei no Kaishiだ。友、光は絆だ。